Selamat malam semuanya. Yuk pada join. Hehehe. Halo. Halo Dokter Anike Sirait, Dokter Benedik, Dokter Adigama, Dokter Arya, Dokter Yura, Dokter Maya, Dokter Eka. Ini ada snack import murah. Siapa lagi ini? Nah, kita bentar lagi mau mulai live nih bareng salah satu guest kita yang mungkin banyak yang belum tahu ya. Beliau adalah seorang surgeon, especially pediatric surgeon, jadi seorang dokter bedah anak. Dan mungkin belum terlalu sifatnya happening seorang dokter yang sudah mengambil spesialis bedah anak tanpa harus mengambil spesialis bedah umum. Jadinya beliau berarti dalam tanda kutip masih muda nih. Jadinya masih baru lulus kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Nah, kemudian saat ini mau berbagi sedikit tips and trick about sakit perut pada anak. Nah, kira-kira mungkin mostly yang nonton di sini adalah mahasiswa kedokteran atau dokter umum. Nah, apapun nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke dokter Francisca atau dokter Siska panggilannya, bisa banget tanya dan tinggal di komen, di kolom komen, dan nanti dua pertanyaan terbagus sesuai dengan promosi kita. Kita tidak lupa untuk memberikan 2 free pass untuk webinar Asclepedia, webinar and case discussion di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, which is 2 hari lagi. Besok kan Jumat, besoknya Sabtu di pukul 3 sampai 5 sore. Di pukul 3 sampai 5 sore, kemudian akan membahas tentang abdominal pain in children tersebut. Nah, jadinya sambil menunggu nih, kurang lebih nanti 5 menit lagi Dr. Siska akan join. Jadinya perkenalan lagi ya. Jadi halo, selamat malam. Perkenalkan saya dengan Dr. Alvin. Nah, di sini kembali lagi di Asclepio, sebuah platform edukasi kedokteran. Dan awalnya memang berupa bimbingan belajar bagi mahasiswa kedokteran, dan namun sekarang kita sedang berevolusi menjadi sebuah platform edukasi kedokteran. Nah, saat ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang sakit perut pada kasus kalau misalnya anak-anak. Nah, kemudian bisa juga tanya-tanya tentang mungkin bagaimana menjadi seorang dokter bedah anak, bagaimana sih caranya. Mungkin dokter bedah anak itu ada di PPDS untuk dokter umum itu di mana aja, ada kiat-kiatnya, itu boleh banget. Nanti ada dokter Ciscus atau dokter Siska yang siap menjawab hal tersebut. Nah, itu ada dokter Ciscusnya sudah mulai join, jadi sekitar 2 menit lagi beliau akan join di live IG kita. Nah, jangan lupa tidak bosan untuk mengingatkan kalian semua apabila nanti ada pertanyaan terhadap Dokter Siska atau mungkin mau tanya tentang Asclepio nih. Nah, boleh banget nanti tanya di komen. Terus kemudian nanti 2 pertanyaan terbagus, atau mungkin kalau misalnya amit-amit nggak ada yang nanya, jadi kita tanya balik nih. Kalau bisa jawab akan mendapatkan 2 free pass. Jadinya masing-masing 1 orang. Jadi nanti yang pemenangnya ada 2 orang. 1 orang dapat 1 free pass untuk Asclepedia webinar and case discussion about abdominal pain in children, diagnose the pain precisely and save more lives. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Nah, ini kalau promosi sedikit, ini adalah posternya. Tara. Nah, ini adalah posternya. Jadi nanti pembicara pertama itu akan ada Dr. Andi Dharma, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mengampu bidang pediatri, kemudian mengambil subspesialisnya yaitu adalah konsultan di bidang gastrohepatologi pada bidang pediatri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Dr. Francisca atau Dr. Siska, spesialis bedah anak. Beliau adalah staf dan dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Stomo, dan beliau mengampu di bidang bedah anak atau pediatric surgeon. Jadinya lumayan wow ya. Nah, monggo Dr. Siska silakan join.
Nanti mau tanya dokter Siska ini saat ini ngapain, kemudian dokter Siska mungkin lagi ada project apa, atau mungkin ada penelitian apa, boleh banget loh. Jadi siapa tahu nanti bisa mendapatkan sebuah opportunity baru dari sini nih, gitu. Nah, ini waiting for Dr. Siska dari Instagramnya @chiz_chiz. Ya, halo dokter, selamat malam dokter. Maafin, apa kabar? Iya, baik-baik. Wah, dokter kelihatannya malam-malam begini walaupun self quarantine ini ya cantik ya, Dok. Khusus buat IG ini aja. Biasanya Siap, rumah ya. sakit ada kill soalnya maskeran ya kan? Siap, siap, siap. Pasti rindu ya, Dok ya kalau make upan kemana-mana ya, Dok. Lumayan irit selama beberapa bulan. Siap, siap, Dok. Dok, jadinya nanti ini kira-kira kurang lebih 45 menit lah ke depan. Itu kita membahas sedikit nih tentang seorang dokter Siska terlebih dahulu. Terus kemudian mungkin banyak yang kepo, dokter Siska siapa sih? Spesialis bedah anak tuh ngapain aja sih? Bidangnya tuh bagiannya apa aja sih? Nah, setelah itu nanti kita mengulik sedikit ya, Dok, tentang topik besar kita, yaitu adalah sakit perut pada anak. Oke. Siap, Dok? Siap. Lu bikin ini jadi kayak deg-degan gitu, padahal cuma kenalan doang. Ya, nggak apa-apa, Dok. Juniornya sekarang agak sedikit ini ya, Dok ya. Mengintimidasi. Iya, makanya junior zaman now ya. Zaman now. Siap. Ya udah, saat ini saya izin menyapa dulu teman-teman. Jadi sekarang yang bergabung di live kita ada 21 orang, dokter. Mungkin ini mahasiswa kedokteran, kemudian ada dokter umum juga, atau mungkin ada dokter spesialis juga. Jadinya, halo, selamat malam. Panggilan Hai sayang kita semuanya. kepada viewers kita adalah Asklepian ya, Dok. Jadi selamat malam, Asklepian. Hai Asklepian. Ini udah ku wave-wave nih. Nah, kemudian kita akan membahas hari ini tentang sakit perut pada anak itu kira-kira kita harus ngapain sih sebagai seorang dokter. Kadang-kadang kan susah nih, anak itu nangis doang, kemudian nggak bisa ngomong, kadang-kadang malas ngomong. Nah, kira-kira dengan hal yang kita menerka ini, apakah itu bisa? Nah, ini dokter Siska siap untuk menjawab hal tersebut, gitu. Dan jangan lupa, nanti teman-teman kalau ada dua pertanyaan ke dokter Siska, apapun itu yang menurut dokter Siska itu bagus dan menurut saya juga oke. Nah, itu siap untuk kita berikan free pass webinar di Asklepidia Good Morning Knowledge di hari Sabtu 18 Juli 2020. Temanya adalah abdominal pain in children. Nah, ini ada pembicara yang pertama, ada dokter Andi Dharma, spesialis anak konsultan. Kemudian ada dokter Siska sendiri. Ini cantik banget ya, Dok ya, ada di sini, ting ting. Dokter Itu Siska namanya spesialis efek bedah foto anak. Ia akan membicarakan abdominal pain mungkin dari sisi medis maupun sisi bedahnya. Nah, tapi mungkin malam ini sedikit tentang sisi bedahnya. Oke. Nah, dokter Siska, kalau boleh tahu, boleh perkenalan sedikit nggak sih, Dok? Dokter ini, mohon maaf, siapa? Kemudian umurnya berapa kalau boleh tahu? Terus sekarang sibuk ngapain sih, Dok? Oke, halo semuanya Asklepian. Selamat malam, nama saya Siska, nama lengkapnya Francisca Kusuma Widardo. Kalau mau yang nge-add Instagram bisa di @cizcus ya, ICCUZ, atau di @hello_dr_siska. Aku sekarang usianya 35 tahun, FK-nya dari FK UNER tahun 2002. Kemudian aku lanjut ke spesialis 1 bedah anak di Bandung. Terus dari sejak tahun 2015 aku mengajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan prakteknya selain itu di Rumah Sakit Premier Surabaya. Iya. Terus sekarang ini paling sibuknya ya work from home ya, kuliah Zoom, habis itu bercocok tanam. Bercocok tanam apa itu, Dok? Kira-kira menanam bunga deposito kah? Itu yang paling penting karena dari semua bunga memang di bunga deposito adalah kunci, ya kan? Oh iya, siap. Terus kemudian sibuk apa lagi, Dok? Terus habis itu aku ada podcast pembicaraan santai kalau ada yang mau nge-add di @obrolan kamar jaga. Buat yang bosen-bosen di rumah. Obrolan kamar jaga ya, Dok? Yes, betul banget. Bisa stay tune dan dengerin obrolan kita yang ya kadang-kadang ngalor ngidul tapi menghibur ya. Siap. Oke, Dok, kalau boleh tahu nih,
Hmm. selama pandemi COVID ini kan sudah berjalan hampir 4 bulan ya dok. Nah Yes. kira-kira dokter sebagai seorang surgeon itu kira-kira apa jumlah operasi itu berkurang sekali atau bahkan sama sekali nggak operasi dok selama 4 bulan terakhir? Operasi elektif awalnya kami masih ini ya, kita awalnya masih operasi ya. Tapi lama-lama sejujurnya karena jumlah penderita COVID sendiri di rumah sakit kita itu semakin banyak, Oke. dan kita juga menyediakan space untuk mereka untuk perawatan, Mm-mm. serta mengurangi resiko kontak pasien maupun orang tuanya ke COVID sendiri, maka akhirnya sekitar sebulanan yang lalu kita putuskan untuk hampir berhenti total untuk yang elektif. Untuk yang elektif ya. Untuk yang gawat darurat kami masih jalan seperti biasa. Oh gitu, oke. Berarti jadi kalau untuk gawat darurat nggak ada kata no ya dok? Because No, no. patient is first Sementara ya dok masih ya? yes, betul. Iya. Keselamatan Itu dok, Anda adalah prioritas kami. oh mantap. Itu ada yang nulis tuh, ditunggu Oka Jips episode berikutnya ya dok. Oh, Mantap. siap, siap. Podcastnya udah kemana-mana nih dok. Nah kalau boleh tahu posisinya di mana dok sekarang? Mungkin work from home-nya lagi di Bandung mungkin atau di Bali Posisi mungkin di rumah. atau oh di rumah di Surabaya ya dok berarti. Yo, lagi di Surabaya Oh, ini. mantul di Tempat zona-zona hitam ya dok. ya, Surabaya masih zona hitam kan ya. Hitam-hitam dulu lah ini. Nah, kira-kira dok, saya mau nanya sedikit nih dok, Ya. dari sisi dokter menanggapi dengan kebijakan new normal ini dok, maksudnya kira-kira bagaimana ya dok? Maksudnya berkaitan dengan mungkin keluarga dan kerisauan mereka terhadap anak-anak mereka. Kalau menurut saya malah untuk new normal masih kurang kenceng ya kalau untuk anak-anak. Karena sebenarnya kalau kamu lihat di TV itu banyak yang juga pengen anaknya udah mulai sekolah. Yang sebenarnya cukup berbahaya. Karena anak-anak nggak mungkin kita larang nih kayak orang dewasa. Di satu sisi kita juga harus ngerti bahwa ya apa namanya, kalau sudah posisi sudah agak lebih di pelosok, pendidikan macam Zoom juga lebih susah ya, dan Oke. lebih tidak terjangkau. Jadi ya sebenarnya sih saya sih berharap kalau bisa anak-anak ini harus tetap safe, karena jumlah anak-anak dengan COVID sekarang nggak diketahui Oh, oke. pasti. Dan sebenarnya penularan melalui anak-anak cukup banyak. Cukup banyak ya dok. Yes, cukup banyak. Kemarin Ada. aku dapat baby 2 bulan. Itu aku mau Oh, sunat, karena sekarang kebijakannya di rumah sakit yang lain lagi ada kebijakan rapid test untuk semuanya. IgG dan IgM-nya dua-duanya positif. wow. So, hati-hati dengan anak-anak yang kita pikir kayaknya aman-aman, tapi kita mesti hati-hati. Di satu sisi, orang tua juga jangan sampai nih, anaknya sakit perut, misalnya gawat atau gimana, jangan sampai nggak ke rumah sakit karena takut. Jadi, harus ada apa ya, balance antara ketakutan dan rasional untuk, oke, ini nggak apa-apa dan ini jangan gitu. Oh gitu ya dok. Dan BTW dok, saya juga jadi punya pertanyaan nih. Kira-kira kalau Iya, ya. bayi itu bisa di swab nggak sih? Bisa, Oh, really? bisa, Oke. bisa really. Oh, Di salah satu rumah sakit yang aku ini, kebetulan di rumah sakit yang itu nggak bisa, kita refer ke rumah sakit lain, semua pasien gawat darurat yang misalnya malformasi anorektal, yang kita harus kolostomi, kemudian hernia diafragma, aku tetap operasi, tapi kita swab. oh oke. Berarti sebenarnya mostly ya sama kayak pasien dewasa ya dok ya. Jadi maksudnya protapnya hampir sama ya dok. Sama. Oh oke. Nah ini kelihatan sekali apa pada otak hostnya agak dangkal ini. Nggak tahu tadi. Oke. Karena memang sebenarnya kamu nggak sepenuhnya salah, karena sebenarnya protap penapisan COVID pada bayi dan anak itu masih belum apa ya, belum standardized gitu. Oke. Oh gitu ya dok. Oke. Dan kadang-kadang tuh saya sebagai dokter umum juga ya dok, banyak sekali yang mengira jumlah anak-anak yang terkena COVID itu sedikit, jadinya sekarang bertanya-tanya apakah anak-anak itu sebenarnya bisa nggak sih, atau imunitas mereka lebih kuat daripada orang dewasa, jadi masih simpang siur, jadinya malah banyak hoax di luar sana gitu. Betul. Maka itu mungkin tetap stick to, meskipun gue bukan dokter anak ya, kayaknya tetap harus stick to IDAI.
Oke. dan standar umum screening bedah yang mungkin akan disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Gitu. Oh gitu. Tapi Siap. jangan sampai nih kalau misalnya anak bayi mau operasi, nggak apa-apa kok dia bayi, nggak usah di screening atau nggak usah di swab, jangan. Siap dok, berarti semua tetap harus sesuai dengan protap untuk melindungi pasien maupun melindungi juga tenaga kesehatannya ya dok ya? Betul. Oke. Dok, kalau boleh tahu nih pendapat dokter, kalau anak-anak itu paling sering biasanya ke UGD itu keluhannya apa sih dok? Saya tuh kadang-kadang nggak terlalu suka ya meriksa pasien anak-anak itu kayak soalnya nggak jelas, kayak bingung. Betul. Periksa pasien anak-anak ini kesel-kesel gemes gitu ya. Iya, bener. Kecuali kalau bayi sekalian. Jadi Iya kalau dok. misalnya keluhan yang paling sering pasti batuk pilek, satu. Oke, batuk pilek satu. Muntah, Muntah, oke. tuh. Diare, dan Diare, biasanya oke. nyeri perut ya. Dan nyeri perut, oke. Oh, demam, Dan jangan lupa. oh demam benar jadi aku ulang ya dok. Jadi yang paling sering itu memang demam, batuk pilek itu sepaket ya biasanya dok ya. Terus kemudian muntah, mual muntah, ya muntah nggak ada mualnya kan anak-anak belum bisa ini ya dok. Muntah terus kemudian yang kedua tuh diare dan biasanya disertai dengan nyeri perut. Ya, Oke. Nah kira-kira selama dokter mungkin selama dari angkatan dokter pada saat jadi dokter umum kemudian sampai sudah jadi spesialis maupun sekarang sudah mengajar, kira-kira pasien anak-anak dengan nyeri perut itu banyak banget ya dok ya. Maksudnya yang kira-kira ini nyeri perut beneran, kadang-kadang kan cuma mamules padahal ya nggak sakit. Ternyata mamules terus ternyata ususnya kegencet misal ternyata habis di USG dan segala macam. Nah menurut dokter gimana dok? Ya sebenarnya lumayan banyak ya pasien dengan nyeri perut. Nah yang perlu dipahami adalah pasien yang datang dengan nyeri perut itu nyeri perutnya medical atau surgical. Oke. Kemudian kira-kira kalau surgical ini congenital atau bukan. Oh Terus gitu ya dok. juga yang penting adalah sebagai dokter umum misalnya apa yang bisa kita bikin? Ada nggak tindakan life saving yang bisa kita lakukan dulu atau enggak? Gitu. Mungkin itu adalah cara supaya pola pikirnya lebih sistematis gitu ya. Siap, setuju banget dok. Jadi sebagai dokter umum itu, apalagi ya dok ya, yang jaga di UGD itu benar-benar harus sistematis ya dok. Semua apapun, baik itu anak-anak maupun dewasa, first thing harus bedain ini kasus medik atau ini kasus bedah. Karena setelah kita menentukannya salah, nanti kedepannya sampai tata laksana pun bakal salah ya dok. Ikut ya? salah, betul. Dan aku setuju kalau dibilang anak-anak susah, iya susah banget kalau anak-anak. Susah banget ya dok. Oke. Nah kira-kira dok sebelum masuk ke sakit perutnya nih, kira-kira ada tips nggak dok selama dokter jadi seorang dokter bedah anak kan pasti ya ketemu pasien anak-anak mulai dari bayi yang baru jebret sampai yang mungkin sudah mau ke adolescence ya dok. Nah itu ada tips and trick nggak sih buat dokter umum atau dokter siapapun lah, bagaimana sih cara memposisikan diri sebagai dokter yang akan memeriksa seorang anak-anak? Apakah kita harus kayak badut? Apakah kita harus kayak hai, namanya siapa? Kayak gitu atau gimana dok? Kita harus fleksibel sebenarnya. Oke. Tergantung nah, anaknya. Fleksibel tuh gimana dok? Tergantung anaknya. Ada anak yang kalau misalnya kita woles, dia ikut woles. Ada anak-anak yang kita woles, dia malah cranky. Nangis-nangis. Kita harus tahu kapan kita harus tegas, kapan kita harus slow. Kemudian untuk meriksa itu kita juga harus tahu ini kira-kira nyeri beneran apa enggak nih gitu. Jangan sampai masking karena memang kalau anak kecil itu memang dia ada gimana ya, dia nggak bisa memastikan secara pasti ini nih nyeri atau distress karena sebab yang lain. Misalnya kita deket aja nih dia cranky gitu, atau emang sebenarnya dia mau nyeri. Nah itu harus kita bisa bedain. Oh oke dok, siap. Jadi memang kata kuncinya adalah menjadi seorang dokter, misalnya menghadapi seorang pasien anak itu adalah harus fleksibel ya dok. Jadi nggak boleh kayak kita tetap tegas terus, kita tetap harus bisa melihat mimik muka seorang anak. Karena kan mereka ketemu dengan kita kan baru pertama kali kan dok, bukan kayak sama keluarganya. Oke, setuju banget sih. Terus dok, kemudian kalau misalnya dari sisi tadi dari nyeri perut ya dok ya, nah itu biasanya itu paling sering nyeri perutnya seperti apa sih dok kalau anak-anak itu? Apakah mereka mengeluh kayak nyeri perut yang kayak mules, kayak perutnya melilit, atau
dok sakit banget kayak ketusuk gitu, atau Nah, bahkan nyeri perut yang kayak perutnya keras gitu dok. Gimana dok? itu dia. Kita harus bisa bedain. Nyerinya tuh apa? Nyerinya kolik, Oke. atau nyeri tumpul, atau nyerinya macam nyeri terus-menerus seperti iskemi, atau udah menyeluruh. Nah, itu kita harus bisa bedain. Oke, dari ketiga itu benar-benar different ya dok ya? Totally different sebenarnya. Oke, Dan yang totally bikin different. susah adalah karena anak-anak tuh nggak bisa ngomong jelas gitu. Mereka itu ini nyerinya terus menerus apa enggak, apa gimana. Makanya kita harus pinter-pinter nih cari tahu gejala klinisnya apa ya kira-kira ya. Oh ini Oke. kira-kira nyerinya terus nih, atau oh ini kira-kira enggak nih. Nah itu kita harus bisa mengulik anamnesis dengan baik, periksanya juga dengan baik supaya kita jangan sampai nih salah diagnosis. Dan Oke, kalaupun kita gitu. masih bingung, kita juga harus bisa menentukan, oh imaging pembantu ini nih yang paling cocok, atau uh, misalnya foto ronsen aja cukup, atau USG aja cukup, atau oh no yang ini perlu CT scan. Nah gitu. Oh, siap. Berarti memang jangan langsung mikir pemeriksaan penunjang ya, always with anamnesis dan pemeriksaan Betul, fisik anamnesis dulu. sama pemeriksaan fisik. Karena kalau Oke. anak-anak, terutama beranak, itu kita mainnya epidemiologi. Umur sekian sebarannya kira-kira apa? Umur sekian kira-kira sebarannya apa? Umur sekian kira-kira sebarannya apa? Gitu. Oke, saya izin mau quote ya dok. Quote dari dokter Siska adalah, ini menurut saya penting sih. Jadi kalau misalnya memeriksa seorang pasien anak-anak maupun dari sisi medis maupun bedah, paling penting sekali kita setidaknya tahu epidemiologi per range Betul, umurnya ya dok. Jadi kira-kira betul. penyakit yang paling common secara epidemiologi, data umur dan segala macamnya, jenis kelaminnya apa, dan jangan lupa bacanya yang di Indonesia, jangan dibaca yang di USA, jangan dibaca yang di UK. Jadinya cari yang di Indonesia, biasanya ada di Riskesdas ya dok ya? Iya, betul. Meskipun, Oke. nah ini aku harus ngomong nih, Oh, meskipun gue boleh setuju boleh dengan dok. benar, meskipun sebenarnya kita di Indonesia seringkali data kita ini masih agak kurang nih. Oke. Makanya mungkin buat dokter umum yang mau bergabung dan melakukan penelitian, mari, ayo. Ini No. si Alvin dan teman-temannya ini kayaknya masalah research juga mantap ini. Nah, itu. Dokter Siska mungkin siapapun yang Asklepian yang join di live kita ini masih 25 orangan, Dok. Nah, bisa banget tinggal kontak di Instagramnya Dokter Siska, di follow ya, @cis_cus. Sama ada satu Instagram lagi, ada @hello_dokter_siska. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau tertarik, bedah anak tuh ngapain aja sih, kemudian ada penelitian apa sih yang bisa dibantu, Dokter Siska ini sangat welcome Boleh, dengan semua opportunity yang ada, ya kan? boleh. Iya. Kontak aja, DM. DM. Siapa tahu ada yang nyangkut kan dok? DM. Nah, Nah dok, kemudian untuk tadi yang dokter bilang ya, nyeri perut kan memang tadi pada anak-anak bisa ada 3 different apa tipe nyerinya seperti itu. Nah, menurut saya ingin nanya sih dok sebenarnya, kira-kira kalau kita meriksa seorang anak, itu sebenarnya lebih baik orang tuanya dipisah atau orang tuanya dibarengin dok. Kadang-kadang tuh saya melihat kalau anak yang sudah lumayan umur 5 tahun, 7 tahun ya, mereka tuh belum ngomong. Pada saat saya tanya, ini gimana rasanya seperti apa? Orang tuanya langsung, ini loh dok, batuk, kemudian perutnya sakit di bagian sini dan segala bla 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 bla. Tiba-tiba anaknya udah close, kayak diem, langsung bisu gitu dok. Gimana dok? jadi biasanya trik pertama itu kalau periksa anak-anak adalah jangan bingung sama anak-anaknya dulu. Oke, itu nomor 1. Fokus Jangan sama bingung. orang tuanya dulu. Oh, berarti gitu ya. Kenapa? Oke. Karena kalau misalnya kita fokus sama anak-anaknya, langsung, udah yang kayak langsung, anaknya udah langsung kayak, apa sih gitu. Jadi memang sebenarnya by, apa ya, ilmunya sih emang kita harusnya biarin aja mereka main. Bahkan sebenarnya yang paling ideal kalau di luar negeri itu kamu naruh mainan di mana-mana, biarin dia main, ngobrol dulu sama emaknya sampai selesai. Oh, Ngobrol dulu gitu. sama emaknya sampai selesai, sampai kelar, udah, baru habis itu periksa anaknya. Nah, sekarang pertanyaan, periksa anaknya harus dengan orang tuanya atau enggak, ya kan? Baiknya periksa anak tetap harus sama orang tua. Oh, harus sama orang tua ya dok? Yes, harus sama orang tua. Dan kalau bisa ada satu lagi tenaga kesehatan lain yang bareng kamu. Siapa itu dok? Karena perawat mungkin. Oke. Jadi harus ada 2 sisi. Karena ini dari segi apa ya? Dari segi ethical, dari segi hukum kita harus selalu play safe kalau saya sih ya. Zaman sekarang
kadang-kadang kita meriksa atau apa, atau misalnya ada pembicaraan yang gimana. Jadi jangan sampai kamu meriksa anak hanya dengan anaknya sendiri. Harus selalu dengan orang tua dan kalau bisa dengan satu orang perawat lagi. Ini untuk bukan anak-anak doang ya. Kalau bisa sih sama orang dewasa semua pun. orang ya. Berarti kita harus extra precaution. Berarti yang pertama tuh malah pemikiran saya salah ya dok. Jadi tetap kalau meriksa anak terus sama orang tua. Terus kemudian kalau misalnya memang, ya kalau misalnya dokter umum kan nggak bisa menyeting tempatnya ya. Tapi kalau sudah spesialis mungkin karena pasti pasiennya anak-anak, jadinya bisa men-setting tempatnya senyaman mungkin. Jadinya bisa dalam itu dibuat taman kanak-kanak kecil-kecilan lah di dalam suatu poli supaya kalau bisa anaknya itu mungkin feels like home gitu ya dok. Jadinya biar mereka bisa open to any discussion with us gitu ya dok ya. Seandainya nggak bisa, anak-anak itu jangan dilihat dulu. Pokoknya pandangannya ke ibunya aja. Nah kayak gini-gini karena dia kalau merasa jadi pusat perhatian oleh orang asing, itu mereka udah kayak langsung, gue mau diapain nih gitu. Kayak langsung spaneng, mereka nggak bisa slow nanti. Wah makasih banyak dok untuk sarannya. Ini hal-hal seperti ini tuh jujur yang saya tidak dapatkan di Fakultas Kedokteran dokter. Tips-tips seperti ini. Jadinya kayak harus ada beberapa tips yang memang sebelum ketemu pasien tuh biar pasiennya itu nyaman dan kita jadinya akhirnya juga tahu apa kira-kira diagnosisnya apa dan segala macam kan melalui tanya jawab. Kalau pasiennya nggak jawab kan kita bingung dong, ya kan? Betul, aku rasa itu pentingnya kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya, itu kita belajar ke tempat lain, ke luar negeri, kemana, supaya kita bisa melihat nggak cuma dari sisi medicalnya, tapi secara holistik. Bagaimana mereka merawat pasien, bagaimana empatinya, bagaimana simpatinya seberapa, itu juga penting. Setuju banget. Terus kemudian dok, tadi kita udah agak sedikit meluber nih mau kemana karena asik banget nih tadi ngomong sama dokter Siska. Nah, balik lagi nih dok. Padahal tadi gue nanya lu sejam mau ngomong apa Vin gitu, udah setengah jam Vin belum sampai topiknya. Tenang dok, tenang, mulut buaya. Bercanda. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi nih ke dokter Siska, saya mau ngingetin nih bagi Asklepian, kalau mau nanya apapun lah, bisa mau tanya tentang sakit perut, mau tanya tentang penyakit di bagian bedah anak, boleh tanya dan tinggal komen, dan nanti saya sampaikan nih ke dokter Siska. Nah, siapa tahu pertanyaan kalian yang paling oke, itu bisa banget untuk menangin free pass buat acara besok lusa di Asklepedia Good Morning Knowledge di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 akan membahas abdominal pain in children dari sisi mediknya oleh Dr. Andi Dharma dan dari sisi bedahnya oleh pemateri kita yang paling cantik saat ini karena saya yang ganteng di sini. Kurang ajar maksud lo ada manusia lain. Gue belum tentu ya kan? Aduh. Saya digorong. Ini memang anak muda zaman sekarang. Siap dok. Dok, ini BTW tadi tuh sebenarnya ada yang nanya kalau dok, ini mungkin temannya dokter ya, sebenarnya nanyanya bukan tentang ilmu, tapi lebih ke arah soft skill-nya dokter. Gimana sih seorang dokter Siska ini caranya bagi waktu loh? Udah jadi dokter bedah, dosen, terus bisa sempat-sempatnya bikin podcast gitu. Sebenarnya kalau podcast tuh bukan pelarian ya, itu kayak stress release gitu ya sebenarnya. Di antara semua kesibukan podcast is quite a stress relief. Dan sebenarnya mungkin jadi sempat ngerjain hal kecil-kecil gini sejak COVID. Jadi ya ada hal lain lah yang disyukuri lah ya dari semua kesetresan ini adalah sekarang kita bisa melakukan hal-hal yang kita pengen bikin, ngurusin Instagram, ngurusin ini. Operasi tetap jalan, tapi ya cuman emergency aja. Ya, syukur. Oke. Nah, dok berkaitan dengan operasi ini kalau boleh tahu, penyakit dokter mungkin kalau setahu saya ya dok ya, mohon maaf kalau salah. Dokter bedah anak itu mungkin kayak subspesialistik yang paling banyak kasusnya itu mungkin kasus di bagian digestif. Apakah benar, Dok? Iya. Nah, itu kira-kira kalau dari secara epidemiologi yang dokter sudah tangani selama bertahun-tahun semenjak PPDS, paling banyak itu kasus apa sih, Dok? Sakit perut pada anak, kemudian memang kasusnya bedah. Boleh sebutkan kira-kira diagnosis yang paling sering, Dok? Kalau pasien non emergency yang paling banyak sunat. Sirkum pasti ya. Kalau kasus emergency yang berhubungan dengan nyeri perut yang paling banyak ya tak lain tak bukan. Apa yo? Ada yang bisa nebak nggak ini? Kalau ada yang bisa nebak, kita kasih ini. Langsung menang ya dong. Iyo.
Iya, iya, iya. Ayo, ayo, yang mau nembak, tembak sekarang, tembak sekarang. Karena MC-nya juga nggak tahu. Serius. Hey, Nggak bercanda dok, kan harus tahu merendah. kan? Dok. Oh, merendah tapi Itu dok, sombong. itu dok ada yang jawab namanya Priscilla Sayogo. Apendisitis kah dok? Yes, betul. Ting, 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 ting. Wah, langsung benar. Apendisitis. Dari dokter Priscilla Sayogo. Wah, Yes. mantap, mantap, mantap. Nah, itu ada yang nanya lagi, dok. Dari Kevin Peter, apakah itu susepsi? Nah, yang benar yang mana? Atau hernia, dok, bahkan. Apakah appendicitis yang benar? Ini sudah banyak yang jawab. Yang benar appendicitis. Appendicitis ya, dok? Oh, oke, oke, oke. Nah, sekalian, dok, kalau misalnya dokter sudah menjawab bahwa diagnosis terbanyak itu adalah appendicitis, nah, kira-kira appendicitis pada anak-anak sama seorang dewasa itu gejalanya sama atau enggak sih dok sebenarnya? Apa selalu aduh saya nyeri di regio perut di bawah kanan sakit sekali atau apakah anak-anak tuh bisa diperiksa psoas sign-nya mungkin atau harus ada obturator sign-nya dia menangis atau bagaimana dok? Nah, kalau buat anak-anak appendicitis itu kayak penyakit seribu wajah. Oh, oke. Keluhannya bisa nggak spesifik. Anaknya bisa nyeri baru sehari, tiba-tiba udah pecah. Jadi, kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa ikut hari Sabtu. Wah, dokter selain sebagai dokter, pintar juga sebagai marketing ya dok? Mantap, mantap. Clickbait. Emang cuma lain doang yang boleh clickbait. Oke. Ada yang dok. nanya loh. Ini dia nanya dok, dari dokter Nadia, NMP, dok gimana sih bedain anak nangis karena sakit perut atau takut sama dokternya? Nah ini good question banget, saya nggak ngerti soalnya jawabannya apa. Kalau misalnya anaknya nangis, dan nangisnya heboh banget, otomatis perutnya kencang. Nah itu akan jadi lebih sulit buat kita untuk mengecek. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang kamu udah mikir, aduh takutnya aku ini peritonitis nih sebenarnya. Jadi memang harus nunggu dia tenang dulu, baru diperiksa ulang. Okay. Karena kalau enggak, kamu nggak bisa define. Nah, tapi bisa juga pas dia nangis, kan ada jedanya tuh. Pas dia narik napas tuh dia relax pasti. Begitu dia narik narik nafas, berarti inspirasi, dia relax. Oke, iya dok. Maaf ya dok, agak lama saya mikir. It's okay. Jangan malu. Ya, pas narik napas, kamu baru pencet. Cuman itu hanya bisa pada pasien-pasien yang tidak gemuk. Tidak gemuk banget, itu baru bisa. Kalau enggak ya. Berarti kalau pasiennya Tatan, dokter masih ingat Tatan ya dok ya? Ingat lah. Berarti belum bisa ya dok kok sama Tatan ya dok ya? Bisa, cuman kalau dia nangis susah untuk tahu. Kan emang ngecek pasien untuk ngecek peritonitis pada pasien yang gemuk emang lebih susah ya. Oke. Nah dok, kalau misalnya berkaitan dengan itu, dokter punya pengalaman nggak sih? Misalnya pasiennya nangis banget nih, sampai ibu, tolong anaknya dibawa keluar dulu, ditenangin dulu, nanti nggak apa-apa saya periksa lagi. Pernah sampai segitu nggak? Atau sering dok bahkan? Nggak apa-apa. Jadi periksa nyeri perut sama anak itu emang susah. Lebih gampang kalau anaknya udah pasti emang udah nyeri. Lah, yang susah itu kalau nyerinya tuh sakit. Malah dikit sakit. Tapi enggak. Sakit. Loh dok, tadi di rumah katanya sakit. Nah. Wah, gila. Berarti benar-benar ya, nyeri perut pada anak ini benar-benar kayak, ya itu bisa dibilang penyakit seribu wajah. Emosi jiwa, iya. Mendingan kalau langsung kan, gitu. Kalau batuk kan jelas ya dok, kayak terus kalau pilek ya meler. Nah kalau perut kan di dalam. Betul. Nah ini makanya Asclepian kalau misalnya mau tahu harus wajib deh ikut di Asclepedia di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, ya kan? Nanti akan dibahas semuanya dengan Master Dr. Siska spesialis bedah. Nah ini katanya ada yang jawab dok dari pertanyaan yang tadi. Kira-kira ditetein aja mungkin anaknya dok biar diem. Ini Maya Purvita nih. Langsung ikutin aja, kasih gratis ya, kasih gratis. Oh, siap. Nah dok, ini berhubung ini sekalian ada nanya dari dokter Kevin Peter dok. Ini pertanyaannya agak sedikit membahana dok. Karena saya juga kelihatan nggak bisa jawab nih.
jika ada bayi dengan hernia inguinalis dok, yang sifatnya itu irreversible, jadinya pasti kan lumayan berbahaya ya dok ya. Nah bolehkah itu sebenarnya direposisi dok? Maksudnya mungkin, oh ternyata dia apa ada jendul apa tuh ya bahasa Indonesia, ada benjolan gitu ya di daerah Nyongol. inguinalnya. Terus kemudian kita iseng nih, apa itu tambah sakit atau bisa ruptur bahkan. Nah itu apakah sama dokter Peter tanya juga atau langsung pasang ini ya dok DC dan NGT gitu. Oke, sekarang Kevin harus bedain. Ini reponibel, irreponibel, incarcerata atau strangulata. Oke. Reponibel bisa masuk keluar tanpa ada problem. Tanpa ada Siap. problem, tanpa ada gejala, nggak nyeri gitu, bisa masuk keluar sendiri. Kalau misalnya irreponibel, nggak bisa masuk kecuali dimasukin manual. Oh, pakai Terus apa dok? kalau Oh iya benar. Saya cuma bercanda dokter. oh ya, oke. Terus habis itu ingkar serata kalau ada gangguan udah ada gangguan pasase. Jadi udah ada mulai ada keluhan nyeri perut, terus habis Oh, itu nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Nah itu kita harus mulai curiga dia ingkar serata. Kemudian yang terakhir itu yang strangulata. Kalau strangulata berarti sudah ada gangguan pasase dan ada gangguan vaskuler. Berarti selain dia sudah ada gejala obstruksi, biasanya di daerah internalnya dia kemerahan karena sudah ada iskemi. oh gitu dok. Sampai Wah, kapan kita boleh reposisi? Cuman boleh sampai incarcerata. Kalau strangulata kita nggak boleh manipulasi. berarti kalau benjolan, terus kemudian memang ada di situ sejak lahir, mungkin kan biasanya hernia kalau pada anak-anak kan kongenital ya dok. Nah kemudian itu Dan harus keluar kalau masuk ya. Kalau nggak keluar dan masuk harus keluar hati-hati masuk, masa. oke. Kemudian kalau ada kemerahan sedikit di daerah sana itu sudah jangan diapa-apain dulu ya. Mending mungkin langsung kalau anaknya baik-baik di refer kah atau bagaimana dok berarti? Boleh. Dan tadi dibilang harus pasang DC dan NGT, baiknya iya untuk dekompresi supaya memudahkan dan sedikit simptomatis membuat anaknya sedikit feel better. Gitu. Oke, siap. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kevin Peter udah terjawab dengan mantap. Nah, ini ada dokter Vienita. Dia tanya, dok, selamat malam dokter. Bagaimana sih pemeriksaan perut pada newborn atau bayi kurang dari 2 bulan yang mengalami distensi dan mengalami devan muskular? Nah, ini mungkin devan muskular tuh berkaitan dengan ini ada perut kayak papan, peritonitis dan segala macam. Nah, itu kira-kira ada tips and trick nggak dok? Oke, jadi kalau misalnya bayi kurang dari 2 bulan, itu biasanya kita nggak bisa cek devans muskular. Kenapa? Karena ototnya masih tipis. Jadi kalau memang yang ditanyakan oleh Vienita ini adalah peritonitis pada bayi dan anak, biasanya kita nggak akan menemukan nggak akan menemukan devans muskuler. Biasanya yang kelihatan itu malahan akan berupa kemerahan pada dinding perut. Terus habis itu distensi banget, mengkilat, penektasi. Kalau mau tahu lebih lanjut dan cara penanganannya kalau udah kepepet, come on. Jangan lupa lo join di Asklepedia hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan jangan lupa bahwa setelah ini pun nanti Dokter Siska bakal ngadain seri-seri berikutnya bareng Asklepedia. Katanya Dokter Siska sudah bilang kalau sakitnya bukan jadi perut aja, bisa muntah, bisa diare. Nah, siapa tahu diarenya karena ada bocor tuh di daerah ususnya. Siapa tahu kan? Gitu. Nah, betul, Jadi jawabannya kesimpulan untuk pertanyaan Dokter Vienita tadi itu memang nggak bisa ya dok ya? Untuk bayi yang kurang dari 2 bulan atau newborn ya dok ya? Oke. Ini dok ada dokter Michael Tanaka. Say hello buat dokter. Hai Cika. Hai. Gitu. Itu angkatan gue tuh, anak AMSA juga. Harusnya mantap. kenal. Mungkin dokter Michael Tanaka akan saya kontak habis ini untuk join di Asklepedia berikutnya. Nah, cocok juga dia, cocok. Siap dokter. Nah terus kemudian dok, sekitar ini dokter Vinta. Oke, terima kasih dokter, pasti join. Mantap. Nah, joinnya apakah dengan free pass? Nah, tadi sudah ada yang jawab benar. Habis itu ada 2 pertanyaan. Nanti kita umumin sekitar 10-15 menit lagi sambil penutupan IG live-nya bareng Dokter Siska. Nah, terus dok, sedikit mau nanya sih pengalaman sebagai seorang dokter bedah anak. Dokter menyesal nggak dok? Sebuah pertanyaan sulit.
sulit karena ini IG Live. Nggak ada, maksudnya bukan menyesal, maksudnya dokter benar-benar excited banget. Maksudnya bedah anak itu ilmu yang, maksudnya gini dah, boleh nggak sih dok promosiin sedikit bedah anak tuh ngapain aja sih? Kadang-kadang tuh mungkin kalau dokter-dokter yang mungkin belum dalam hal itu tidak berkesempatan untuk melihat stase bedah anak di putaran koasnya kan belum tentu ada dok, gitu. Nah dokter mungkin bisa memberikan testimoni sedikit dok. Jadi sebenarnya kalau bedah anak itu kita berkutat sama kelainan kognitif anak. Dulu gue juga gak kebayang. Wow, ternyata begini banget gitu. Oh, Karena yang begini. kita tahu, iya, yang kita tahu begini banget in a good, bukan in a good thing ya. Ya, it's a bad thing mereka mengalami itu. Tapi kita baru tahu bahwa, oh my god, spektrum penyakitnya ini variasinya luar biasa gitu. Dan karena dia kongenital, nggak ada satupun yang sama. Gimana nggak ada? Oh, jadi kalau misalnya dokter pas open surgery-nya ngelihatnya itu benar-benar modelnya tuh beda-beda gitu dok. Pasti beda. Misalnya satu pasien malrotasi dengan volvulus, satu pasien nanti volvulusnya karena kista, satu pasien pasti begitu. Oke, ini ada sebuah yang informasi baru buat saya. Terus ada yang dulu sih aku wow ya, cuman apa ya? Kalau dibilang nyesel pasti enggak. Mungkin penyesalannya cuma satu, kalau gue bisa ngambil yang lebih nggak situ gitu. biar hidupnya tetap ini ya dok, sesuai dengan apa moto Kopdar Asclepio kita, yaitu adalah santuy. Mengurangi suntikan botox. Oh. Bayar laser berkurang gitu ya. Itu ada dokter Wiltans, menyita pikiran, perasaan dan tenaga katanya. Betul. Dokter Willy ini dokter tapi ini ya sedikit berbeda, tapi dia juga sama ngobatin orang juga. Dengan apa dok? Kok saya jadi penasaran nih jadinya. Dengan doa dan harapan. Oh, dengan doa dan harapan. Siap. Itu kelihatannya saya jadi pasiennya dok. Saya butuh didoakan. Ya sih. Oke, berarti intinya ya curcol sebenarnya. Jadi kamu nyesel jadi dokter? Enggak sih, ini benar-benar sesuatu yang oke banget. Padahal menangis. Karena bisnisnya jalan soalnya ya. Aduh, enggak dokter. Dok, jadinya sebagai seorang dokter bedah anak, dokter benar-benar sangat enjoy ya dengan semua ride yang sudah dokter alami selama kurang lebih mungkin hampir 10 tahun ya dok. Terus kemudian saya sangat suka dengan quote-nya dokter tadi bahwa ternyata di bedah anak itu menjadi sesuatu nilai plusnya adalah kamu menemukan semua hal berbeda dari setiap pasienmu ya. Jadi bukan sesuatu yang tipikal karena penyakitnya itu memang murni karena kongenital, jadinya ya karena bawaan dari lahir, jadi kan bisa beda-beda. Suka-suka kan? Dia gitu, dia mau muter kemana. Tergantung posisi ayah dan ibunya ya dok ya. Yes. Yes. Siap. Itu Dennis kayaknya udah nungguin tiket gratis tuh, Dennis. Oh, Dennis. Kan tadi saya bilang yang nanya, dok. Dokter Dennis nggak nanya nih. Oh iya, siap. Tapi mendukung, support dokter terus gitu. Sama dok, satu pertanyaan terakhir nih buat dokter Siska. Ini balik ke ilmu lagi nih dok, kira-kira boleh share sedikit nggak dok? Sesuatu case yang dokter nggak bakal lupa selama jadi dokter bedah anak. Pasti ada kan? Banyak bahkan. Atau sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu yang lumayan membekas lah intinya, kayak wah gila baru pertama gue dapetin nih. Atau bahkan ini nggak mau di-share. Oke. Pengalaman pertama adalah saat yang menarik, yang nggak harus berhubungan sama nyeri perut kan? Nggak harus dok. Boleh share aja dok. Oke, jadi gue pikir nih gue orangnya cukup tangguh. Oke. Ternyata, jadi suatu saat ada pasien dengan trauma perineal. Oke. Perempuan. Oke. Ini anak-anak atau anak-anak? Anak-anak. Oke. Yes. Banyak trauma perineal anak-anak dari berbagai macam, ketusuk sapu, ketusuk jatuh di mana gitu-gitu. Sampai waktu itu aku masih junior banget ya kan.
Habis Stop itu dok, ini akan dibahas di Asklepidia berikutnya. Nggak ada yang dok boleh. Lanjut. Lanjut dok. ternyata waktu itu yang zamannya jaga cuma bertiga. Oke. Nggak ada asisten, terus aku harus asisten. Dan daerah perinealnya itu hancur banget. Oke. Setelah sekitar 5 menit ganti baju, dengan malu gue harus bilang sama kakak kelas gue, bang aku harus turun, kenapa? Gue udah pucet, nggak bisa, udah mau pensiun. Pertama kalinya ngeliat trauma perineal anak-anak, wih ngeri. Ngilu. Jadi kalau kamu nggak lihat mungkin nggak kebayang ya. Ketusuk sapu dia. Oke, saya nggak berminat nanya kenapa kok bisa Nggak usah, sapu. nggak usah dibikin acara, nggak usah dibikin webinar terus sendiri. Mabok. Siap dokter. Wah, terima kasih banyak loh dok udah menyempatkan waktunya hampir 45 menit sharing-sharing bareng kita. Jadi memang nggak semuanya tentang sakit perut. Lebih baik sih tentang sharing tentang hal yang menjadi pengalaman dokter. Terus kemudian tentang sakit perutnya ini jangan lupa pada Asklepian yang ada sekitar 25 nih masih join. Berarti masih sangat menunggu siapa nih yang dapat free pass gitu. Ini nih, ada satu penonton minta jalinan kasih mungkin ya. Maya tuh mungkin perlu sumbangan apa ke BCA mana ya, Mai? Siap. Nah, ini jadinya terakhir nih, jangan lupa bagi Asklepian semua, ayo join di Asklepedia di edisi yang hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, which mean 2 hari lagi kita akan berbicara tentang abdominal pain in children bareng Dr. Andi Dharma dan Dr. Siska. Nah, Dr. Siska tadi sudah ngasih sedikit poin-poin kira-kira apa sih yang mau dibahas, dan tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang sengaja menjadi sebuah misteri yang akan dijawab 2 hari lagi sama Dr. Siska. Gitu. Buat Asklepian jangan lupa Dr. Andi Dharma juga paling keren di bidangnya, sudah terkenal sejak zaman gua DM. Mantul. Sudah bisa mantul. jadi belum meriksa anaknya udah ini nyeri perut yang karena industrisasi, ya udah refer ke Siska. Anaknya masih di kampung dia udah tahu, kirim gitu. Gila, terbaik dok. Memang Dokter Andi Dharma memang sangat-sangat baik dan sangat kalau mengajar enak banget sih dok. Itu wajib banget didengerin. Dan katanya sih jarang ngajar ya. Jadinya harus. Jadi mumpung Dokter Andi Dharma. Semua orang langsung online. Yes. Siap. Ngomong Dokter Andi Dharma kesempatan, jangan lupa daftar. Dan kalau misalnya kalian mau daftar secara langsung, nggak mau ribut, tinggal DM di Instagram kita @asklepiamasterclass, which mean yang kalian lagi live IG ini, dan nanti adminnya akan langsung bales. Siapa tahu akan jadi cecetan ya kan. Bercanda. Jadinya jadi jomblo kayaknya nih. Kita bakal ngumumin nih, jadinya mendapatkan free pass. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi sesuai dengan janji saya, Bang, adalah Dr. Priscilia Sayogo ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan dadakan dari Dr. Siska. Ternyata diagnosis paling sering pada anak-anak yang nyeri perut itu karena appendicitis ternyata. Oke, nanti Dr. Priscilia akan kami kontak. Kemudian ada Dr. Kevin Peter. Selamat. Dr. Kevin Peter ini pertanyaannya lumayan berkelas nih. Sampai Dr. Siska tadi agak bingung menjawabnya. Nah, siapa tahu nanti Dr. Kevin Peter bertemu lagi dengan Dr. Siska, pertanyaannya lebih berkelas lagi, siapa tahu jadi asisten penelitiannya Dr. Siska. Kan nggak ada yang tahu, kan? Yes. Nobody knows, ya kan? Nah, tapi nggak tahu digaji atau enggak. Nah, nanti Dr. Siska akan memberitahunya setelah itu. Ya, siap. Nanti terms kita bicarakan selanjutnya ya. Oke, ya udah. Terima kasih banyak loh Dr. Siska, Dr. Francisca, Dr. spesialis bedah anak. Atas waktunya kurang lebih 45 menit yang mungkin mengganggu sedikit waktu dokter ya. Mohon maaf ya dok. Siap. Nanti jangan lupa bagi Asklepian, jangan lupa join di acara yang 2 hari lagi di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di pukul 15.00 sampai 17.00. Nanti ada Dr. Andi Dharma, spesialis anak konsultan gastrohepatologi sampai gastrohepatologi, akan berbicara tentang bagaimana sih mencari tahu abdominal pain di children di bagian medis, dan nanti dari surgical aspeknya ada Dr. Francisca atau Dr. Siska, spesialis bedah anak yang akan berbicara lebih mengenai hal tersebut. Siapkan pertanyaan bagus kalian. Dan siapa tahu nanti Dr. Siska akan menarik kalian menjadi asisten penelitiannya, ya kan? Nobody knows. Kalau banyak pertanyaan kuliah mungkin bisa dipotong biar mereka nanya-nanya aja gitu, boleh. Boleh, mantul.
Aman, Ya udah, aman. terima kasih Dokter Siska, boleh melanjutkan aktivitasnya. Semoga dokter tetap stay healthy, stay safe, dan tetap produktif. Saya juga YouTube. nggak sabar mendengarkan obrolan kamar jaganya, ya kan? Karena Thank itu you. sangat mewakili rasa ini ya, hati kecil saya gitu. Jadi saya juga kadang-kadang Asik. tertawa mendengarnya. Jangan lupa follow @cheese_cus, kemudian @hello Dr. Siska dan @obrolan kamar jaga, dan stay tune for 2 days again, Saturday ya, di Juli 18, 2020 dari 3 p.m. until 5 p.m. Ini bagi Asklepian yang bukan orang Indonesia, dok, jadi harus Inggris sedikit gitu. Oke. Thank you dokter, terima kasih, bye-bye. Thank you, bye.